Mari kita lanjutkan ke pembahasan detail di tahap pertama. Seorang ahli ibadah harus menguasai pengetahuan tentang perintah-perintah dan larangan-larangan yang ditetapkan oleh syariat. Perintah-perintah itu wajib untuk dipatuhi dan larangan-larangannya wajib untuk dijauhi secara total. Jika tidak memiliki pengetahuan tentang hal tersebut, bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah? Maka wajiblah bagi kita untuk memiliki ilmu tentang ibadah-ibadah yang disyariatkan, seperti bersuci, sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Berikut hukum serta syarat-syarat sahnya agar kita dapat melaksanakan ibadah dengan benar. Sebab mungkin saja kita melakukan sesuatu dalam ibadah selama bertahun-tahun ini yang merusak ibadah tersebut adalah wudhu kita. Dan akibatnya jika wudhu itu telah rusak, maka rusak pula sholat kita. Atau mungkin kita melakukan wudhu dan sholat yang tidak sesuai dengan sunnah. Dan semua itu terjadi tanpa kita sadari sebab kita tidak memiliki ilmunya. Selain ibadah-ibadah yang disebutkan di atas, wajib pula mengetahui ibadah-ibadah batin yang terkait dengan apa saja yang dilakukan oleh hati manusia. Misalnya tentang tawakal, yaitu penyerahan semua urusan hanya kepada Allah, tentang ridho, sabar, taubat, ikhlas, dan lain sebagainya yang akan kita uraikan. Dan wajib pula kita mengetahui larangan-larangannya yang merupakan musuh dari perkara ibadah hati tersebut, seperti memperturutkan amarah, panjang angan, bersikap riak, maupun sombong. Ini agar kita dapat menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan tersebut, sebab ibadah hati juga merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap hamba, di mana Allah telah memerintahkan dengan tegas dalam banyak firman-Nya, seperti pada surat Al-Maidah ayat 23 yang artinya, dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang yang beriman. Kemudian tertera pula pada surat Al-Baqarah ayat 172 yang artinya, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya lah kalian menyembah. Juga pada surat An-Nahl ayat 127 yang artinya, bersabarlah wahai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Juga pada Al-Muzammil ayat 8 yang artinya, sebutlah nama Rabbmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Perhatikanlah ayat-ayat tersebut, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu tegas memerintahkan para hambanya untuk melaksanakan ibadah hati dengan baik dan benar. Sama tegasnya seperti Allah mengeluarkan perintah sholat dan puasa. Maka bagaimana mungkin kita hanya melaksanakan perintah sholat dan puasa saja, sedangkan kewajiban-kewajiban yang lain ditinggalkan? Padahal perintah itu sama-sama datang dari Rob yang Esa dan memiliki derajat kewajiban yang sama. Lantas bagaimana nasib seseorang yang tenggelam dalam kehidupan dunia hingga tak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk? Sehingga yang ma'ruf dikatakan mungkar dan yang mungkar menjadi ma'ruf. Siapa saja yang mengabaikan ilmu-ilmu yang disebutkan oleh Allah di dalam kitabnya sebagai nur, cahaya, hikmah, serta petunjuk, juga melalaikan pengamalannya, maka ia telah melakukan perbuatan yang diharamkan dan terancam binasa. Wahai orang-orang yang memerlukan bimbingan, tidakkah ada rasa takut pada Allah di hati kita yang mengabaikan banyak kewajiban pokok? Kita justru menyibukkan diri dengan sholat-sholat sunnah, puasa sunnah, namun tidak mendapatkan apa-apa darinya. Dan barangkali pula kita lebih memilih melakukan sesuatu kemaksiatan yang pasti membuat seorang hamba masuk ke dalam neraka, atau meninggalkan sesuatu yang mubah
seperti makanan, minuman, tidur, demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak mendapatkan apa-apa atasnya. Dan yang lebih berat dan beresiko adalah kita telah menjadi tawanan angan-angan. Padahal panjang angan itu amat sia-sia. Kita menyangka perbuatan itu baik karena dilakukan dengan niat yang baik. Padahal sesungguhnya berbeda antara niat baik dengan kesia-siaan yang tidak kita sadari itu. Demikian pula ketika kita mengadukan kesedihan, derita, ketakutan, ketidaksabaran, dan ketidaksenangan yang kita alami kepada Allah yang Maha Agung, di mana kita mengira hal itu sebagai bagian dari usaha untuk merendahkan diri dan memohon belas kasihan Allah. Padahal kita melakukannya dengan riya, dan itu terlarang. Kita mungkin menyeru manusia pada kebaikan agar berbuat benar, tapi kita sendiri tetap melakukan dosa dan yakin dosanya itu akan dihapuskan oleh Allah. Karena kita telah menyeru orang-orang untuk berbuat baik. Sampai-sampai kita mengira akan lebih mendapat pahala dibanding hukuman karena perbuatan kita sendiri itu. Ini adalah tipu muslihat setan. Dan kita telah salah memahami dan bersikap sembrono. Konsekuensi buruk itu harus diterima oleh orang-orang yang beramal tanpa didasari ilmu tentang amalnya. Amalan-amalan lahiriah dan amalan-amalan batin saling terkait. Bila salah satu rusak akan berpengaruh pada yang lainnya. Misalnya, sifat riya, ujub, menyebut-nyebut kelebihan diri sendiri dan lainnya adalah perbuatan batin yang bisa merusak ibadah lahir dan menjadikan ibadah itu tidak ada nilainya di mata Allah. Sama halnya dengan sifat ikhlas, merupakan sifat batin yang sangat mempengaruhi ibadah lahir kita. Diterima atau tidaknya ibadah kita oleh Allah sangat bergantung pada ada atau tidak adanya rasa ikhlas saat melaksanakan ibadah tersebut. Oleh karenanya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda mengenai sifat ilmu. Sesungguhnya tidur dalam keadaan berilmu itu lebih baik daripada sholat dalam kebodohan. Sebab orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu lebih banyak kecenderungannya merusak daripada memperbaikinya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda mengenai pentingnya ilmu ini, bahwa sesungguhnya ilmu diilhamkan kepada orang-orang yang berbahagia dan dihalangi dari orang-orang yang menderita. Maknanya ialah bahwa ilmu itu berada di sisi Allah Ta'ala, dan bahwa seseorang yang mempelajari suatu ilmu lalu rajin beribadah dan mengerjakan suatu amalan sesuai ilmu tersebut, tak mungkin hanya mendapatkan lelah atas amalan ibadah yang dilakukannya. Semoga Allah melindungi kita dari ilmu dan amal yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, para ulama yang zuhud menaruh perhatian khusus dalam soal ilmu ini dibanding manusia pada umumnya. Sebab poros dari urusan peribadatan, sendi-sendi ibadah, dan pengabdian kepada Allah Ta'ala itu bertumpu kepada ilmu. Demikian pula dengan ulil absor atau orang-orang yang memiliki ketajaman pandangan. Orang-orang yang mendapatkan dukungan dan taufik dari Allah. Apabila telah jelas bagi kita uraian di atas, bahwa seseorang hamba tak akan mampu mencapai ketaatan dan keselamatan kecuali dengan ilmu, maka sudah semestinya kita mendahulukan ilmu dalam beribadah. Adapun perkara kedua yang menyebabkan ilmu lebih didahulukan ialah karena ilmu yang bermanfaat itu membuahkan perasaan takut kepada Allah dan segan terhadap Allah. Allah telah berfirman dalam surat Al-Fatir ayat 28 yang artinya, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama atau orang-orang yang memahami akan ilmu. Dari ayat ini bisa dijelaskan bahwa orang yang tidak mengenal Allah secara benar tidak akan segan, tidak akan hormat, dan tidak akan takut kepada Allah. Maka dengan ilmu itu seorang hamba mengetahui dan mengenal Allah, mengagungkan Allah, dan segan terhadapnya. Ilmu itu membuahkan ketaatan secara total dan membendung kemaksiatan seluruhnya. Tentunya
dengan taufik dari Allah. Oleh karena itu, hendaknya kita mencari ilmu tersebut dan semoga Allah Ta'ala memberikan bimbingan. Wahai penempuh jalan menuju akhirat, sebelum segala sesuatunya menyibukkan kita, dan Allah lah yang memberikan taufik, anugerah, dan kasih sayangnya kepada kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, menuntut ilmu itu adalah fardu atau kewajiban bagi setiap muslim. Lalu, ilmu apakah yang difardukan dan yang diharuskan menuntutnya itu? Juga apakah batasan yang tidak boleh atau tidak bagi seorang hamba untuk memperolehnya dalam urusan ibadah? Maka kita akan lanjutkan dalam pembahasan video di selanjutnya.